Ya, Ya, oke, recording boleh. Oke, sebentar, bentar. Mana ini share-nya? Kata Rudi sudah host belum ya? Oh ya, nggak usah pakai host langsung ya. Silakan. Sudah langsung Ya, ya. ya, silakan Pak. Iya. Hmm. Ya, oke, selamat malam teman-teman semua. Senang bisa berjumpa meskipun melalui apa ini Zoom ya. Eh, Pertama-tama mohon maaf dulu, judulnya saya ganti sedikit. Ya, jadi yang tadi disebutkan Ibu Rini itu betul, itu yang ada di flyer ya. Injil adalah kekuasaan Allah gitu. Tapi saya mengganti judulnya Injil adalah kekuatan Allah begitu. Ya, ya, ini lebih sesuai dengan ayatnya. Ini ayatnya. Ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, terjemahan baru ya. Nggak tahu kalau terjemahan lama mungkin kekuasaan kali. Ya, jadi itu ya judulnya Injil adalah kekuatan Allah dan nanti saya masih belum puas juga dengan pergantian judul ini. Saya akan tampilkan juga versi bahasa Inggrisnya gitu ya karena dalam bahasa Inggris itu ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Tapi ya whatever lah ini judulnya begitu ya. Injil adalah kekuatan Allah. Bahan kita dari Roma 1 ayat 16 dan 17 ya. Jadi hanya dua ayat tetapi dua ayat ini merangkum seluruh teologia Rasul Paulus ya. Dan juga para reformator begitu ya. Karena eh, para reformator yang diwakili oleh Luther itu kan selalu meyakini bahwa semua itu karena iman gitu ya. Jadi dua ayat yang mewakili seluruh kitab Roma bahkan seluruh teologia Rasul Paulus. Nah, seperti biasa teman-teman kita lihat dulu ya ayatnya. Nah, ini ayatnya dua ayat ya, ayat 16 dan ayat 17. Ya, ini adalah pernyataan Rasul Paulus dalam konteks kalau kita mengacu Patibulum yang kemarin itu kan Rasul Paulus itu kepingin mengabarkan Injil di Roma begitu ya. Dia kepingin pergi ke Roma, dia mau mengabarkan Injil di sana dan ini statement kelanjutannya ya. Kenapa dia mau mengabarkan Injil di Roma? Ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, itu dua ayat yang sangat singkat tetapi sangat dalam dan sangat penting sekali. Ya, ini menjadi fondasi dari kekristenan kita dan menjadi fondasi dari setiap langkah dan gerak iman kita. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang saya masuk langsung kepada apa itu? Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Nah, teman-teman perhatikan itu yang di atas itu judulnya Injil adalah kekuatan Allah. Nah, di situ ada terjemahan bahasa Inggrisnya dari kekuatan Allah. The operation of God's power. Ya, itu saya ambil dari ini.
ya, dari tafsir tafsir kitab Roma. Ya, kelihatan nggak tafsir kitab Roma? Jadi, the operation of God's power. Nah, yang pertama, kenapa bukan kekuasaan tapi kekuatan? Ya, saya merasakan agak beda. Kalau kekuasaan itu seperti apa ya? Seperti milik gitu. Ya, Injil itu dalam kekuasaan Allah, milik Allah gitu ya. Jadi seperti ini apa buku nyanyian ini dalam kekuasaan saya gitu. Sekarang saya pegang ini dalam kekuasaan saya gitu. Nah, kalau Injil adalah kekuatan itu beda. Kalau Injil adalah kekuatan itu berarti di dalam Injil itu sendiri, di dalam Alkitab itu sendiri, ini ya Alkitab ini meja kerja saya, jadi semua ada ya. Alkitab ada, tafsiran ada, buku nyanyian ada gitu ya. Nah, di dalam Alkitab ini sendiri itu di dalamnya ada kekuatan gitu. Jadi bukan hanya Alkitab ini dikuasai oleh Allah, bukan ya, tapi atau berada dalam kekuasaan Allah, tetapi Alkitab itu sendiri di dalamnya setiap teks-teks Alkitab yang tertulis itu di situ ada power, ada kuasa begitu ya. Cuman kalau kita memakai kata kekuatan itu masih masih apa ya? Bentuknya itu masih kata sifat gitu ya. Belum kelihatan geraknya. Jadi di dalam Alkitab ini oke, di dalam Alkitab ini ada kekuatan Allah, tetapi apakah kekuatan Allah ini diam di dalam Alkitab ini, diam saja, atau sebenarnya kekuatan ini bergerak gitu, bekerja begitu, bergerak ya, melalui setiap teks-teks yang ada di dalamnya gitu. Ya. Nah, karena itu saya senang dengan terjemahan bahasa Inggrisnya bahwa eh, yang kekuatan itu di dalam tafsir yang saya baca ini disebut sebagai the operation of God's power. Jadi apa ya, gerak atau operasi dari kekuatan Allah itu sendiri yang bekerja, yang bergerak melalui teks-teks Alkitab, teks-teks Injil yang kita baca gitu ya. Nah, oke. Sekarang eh, bagaimana kita merasakan gitu ya. Ini saya meskipun menyusun dalam bentuk slide seperti ini, tetapi saya mencoba untuk menyampaikannya di dalam seperti khotbah begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman lebih bisa menangkapnya karena bahasanya bahasa khotbah gitu ya. Kalau bahasa apa ceramah begitu atau kuliah begitu itu mungkin tidak semua orang bisa menangkapnya dengan mudah gitu ya. Nah, mari kita merasakan bagaimana apa itu kekuatan Allah itu beroperasi, bekerja, bergerak di dalam setiap teks Alkitab yang yang kita kita baca begitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman itu membaca Alkitab ya, membaca khususnya teks-teks Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu ya. Nah, ketika teman-teman membaca itu apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman lihat di dalam teks-teks yang kita baca itu ya. Nah, saya sebutkan ini antara lain gitu ya. Saya sebutkan antara lain apa yang kita baca di dalam teks-teks Injil itu adalah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lalu kemudian hati yang terluka dipulihkan, ya. Kemudian kita juga melihat terjadi banyak pertobatan. Lalu kalau kisah 5.000 apa itu 5 roti dan 2 ikan itu orang lapar 5.000 orang mendapat makanan. Kita juga melihat di dalam teks Injil itu setan-setan diusir, ya. Lalu kemudian kebangkitan dari kematian, bukan hanya Lazarus, tetapi juga kebangkitan Yesus sendiri dari kematian, ya. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Jadi, nah ketika kita membaca itu, ya, kisah-kisah Injil itu,
Di situ sebenarnya kita melihat eh, the operation of God's power tadi ya. Ada satu kekuatan Allah yang sedang bekerja, kekuatan Allah yang menyembuhkan, kekuatan Allah yang menghibur, menguatkan, kekuatan Allah yang mempertobatkan orang, ya, memberi makan orang, mengusir setan-setan, ya, dan juga menghadirkan kebangkitan dari kematian, ya. The operation of God's power. Itulah yang kita lihat ketika kita membaca, ya, teks-teks Injil, menghayatinya, mencoba untuk menyerapnya, mencoba untuk merasakannya, ya, dari kisah-kisah Injil itu luar biasa, teman-teman, ya. Ketika kita menghayati dengan sungguh, maka kita akan melihat dengan mata iman kita the operation of God's power, ya. Kekuatan Allah yang sedang bekerja. Nah, nah, yang menarik adalah bahwa kekuatan Allah itu eh, bukan hanya terjadi pada masa lalu, ya, bukan hanya terjadi pada masa peristiwa Kristus, peristiwa Yesus, peristiwa Injil, ya, ketika Yesus hidup di dunia. Memang benar di situ terjadi, ya, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Ya, itu terjadi. Tapi itu bukan hanya terjadi pada masa lalu saja, ya. Itu terjadi sepanjang segala abad. Terjadi juga pada saat ini, ketika orang-orang beriman pada masa ini, ya, membaca teks-teks Injil itu, maka mereka juga merasakan kekuatan Allah yang sedang bekerja. Ya. Apalagi ketika mereka datang membaca teks-teks Injil itu, dan mereka datang dengan pergumulan mereka, dengan masalah mereka. Maka ketika mereka membaca, ada orang disembuhkan, setan-setan diusir, itu seolah-olah itu bukan hanya terjadi pada pada Lazarus, kepada orang lumpuh, pada orang buta pada waktu itu, tetapi juga terjadi dalam dirinya. Dia bisa merasakan kekuatan Allah yang juga menyapa dia. Ya. Kekuatan Allah yang juga menghadirkan kesembuhan atau kekuatan atau penghiburan atau apapun, ya, ada satu kekuatan Allah yang menyapa dia ketika dia membaca Alkitab dan khususnya dia membaca teks-teks Injil. Ya, lanjut ya. Nah, karena itu teman-teman, Rasul Paulus kemudian, dalam konteks dia mau mengabarkan Injil di Roma, ya, kemarin itu, maka Rasul Paulus kemudian mengatakan, ya, ayat yang kita baca sekarang ini, ya, yang diawali dengan satu statement, aku tidak malu, ya. Jadi balik lagi kalau kita lihat ayatnya, sebab aku tidak malu terhadap Injil, ya, aku tidak malu. Kata aku tidak malu itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa ya? Keyakinan Rasul Paulus terhadap Injil yang adalah the operation of God's power tadi. Ya, itu Rasul Paulus betul-betul meyakininya. Aku nggak akan malu terhadap Injil ini. Ya, aku mau bawa Injil ini ke Roma dan Injil ini pasti berhasil. Ya, pasti akan membawa pertobatan buat orang-orang di Roma. Paulus yakin sekali dia tidak malu. Ya, jadi pengertian aku tidak malu itu terkait dengan sebuah sebuah keyakinan yang diyakini oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan aku tidak malu? Karena Rasul Paulus sudah mengalami. Rasul Paulus mengalami sendiri
the operation of God's power itu di dalam dirinya. Ketika dia waktu itu dengan penuh kemarahan mengejar orang-orang Kristen, ya, di Damsyik sana, ya. Ketika dia apa itu sedang dengan kemarahan ingin membunuh orang-orang Kristen dan di tengah-tengah jalan itu dia merasakan the operation of God's power tadi. Ada satu sinar yang datang dan kemudian ada satu kata-kata, "Hai Paulus, apa yang engkau lakukan?" Dan langsung Rasul Paulus itu terjatuh dari kudanya dan kemudian dia di, di, ditolong dan dirawat oleh Ananias dan dia bertobat. Ya itulah, disitulah Rasul Paulus merasakan sendiri bagaimana God's power itu bekerja di dalam dirinya, ya, membawa pertobatan dari seorang Saulus yang begitu kejam, seorang Saulus yang mengejar dan menganiaya jemaat, menjadi seorang Paulus yang tulisannya itu mewarnai hampir sebagian besar Perjanjian Baru, tulisan-tulisannya itu. Ya, selain keempat Injil, yang lain-lainnya itu hampir semuanya itu terkait dengan Rasul Paulus. Ya, Roma, Efesus, Kolose, dan Tesalonika, dan macam-macam yang lainnya. Ya, ada beberapa penulis lain, tetapi sebagian besar itu Rasul Paulus. Ya, aku tidak malu. Ya, Rasul Paulus penuh keyakinan ketika dia membawa Injil itu ke Roma. Dan apa yang terjadi, teman-teman, ketika pada akhirnya Rasul Paulus benar-benar membawa Injil itu, memberitakan Injil itu di Roma, ternyata hal yang sudah terjadi pada waktu lalu, hal yang sudah terjadi ketika peristiwa Yesus, ya, ketika Yesus hidup di dunia, ketika kita membaca apa yang ada di dalam Injil, itu juga terjadi di bukan hanya dalam diri Rasul Paulus, tetapi juga di Roma. Ya, sungguh sudah terjadi. Ya, akibat dari pemberitaan Rasul Paulus itu, kekristenan itu berubah. Ya, seorang kaisar itu bertobat, lalu kemudian kekristenan itu menjadi agama resmi di Roma, ya, di Imperium Romanum, di seluruh kekaisaran Roma, di kekuasaan Roma. Di sana itu kekristenan menjadi agama resmi. Dan sejak saat itu agama Kristen itu tersebar ke seluruh dunia. Dimulai dari Roma. Jadi disitulah kita melihat the operation of God's power yang luar biasa yang ada di dalam teks-teks Injil yang kita baca. Jadi ini bukan sekedar apa ya, teks-teks Injil itu bukan sekedar cerita-cerita masa lalu, tetapi itu tadi ada kekuatan Allah. Nah, teman-teman, statement "aku tidak malu" ini, keyakinan Rasul Paulus ini juga bisa kita maknai dalam konteks masa kini. Artinya, eh, keyakinan Rasul Paulus itu bukan hanya terjadi ketika dia mengabarkan Injil di Roma, tetapi keyakinan Rasul Paulus itu juga tetap ada dan terus terjadi. The operation of God's power itu terus terjadi sampai pada masa kini. Kita mendengar banyak sekali kesaksian. Ya. Relasi suami istri dipulihkan. Ada banyak keluarga-keluarga diperbaiki. Ada banyak orang-orang yang diberi keberanian menatap kematian karena keyakinan keselamatan. Kita juga masih melihat setan-setan diusir, penyakit disembuhkan. Itu bukan hanya terjadi masa lalu,
Ya, pada masa kini pun kita masih melihat banyak bukti seperti itu. Kita juga melihat kekuatan menanggung penderitaan dan banyak lainnya. Sekali lagi teman-teman, itu semua adalah the operation of God's power, kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya, bekerja di dalam diri setiap orang beriman ketika mereka membaca teks-teks Injil. Sehingga pertanyaannya dalam konteks refleksi kita ya saat ini ya ya ini pertanyaan buat kita semua gitu ya yang hadir dalam Patibulum ini. Apakah Anda sedang membutuhkan kekuatan Allah? Itu satu pertanyaan reflektif. Nah, ketika Anda mengatakan, iya, saya membutuhkan kekuatan Allah, maka jawabannya adalah hal yang sama yang kita baca di dalam teks-teks Injil itu, hal yang sama itu akan terjadi pada diri Anda yang membaca teks-teks Injil itu. Artinya bahwa kekuatan Allah itu akan dinyatakan juga kepada Anda. Seperti pada waktu lalu, ketika Injil itu membawa pertobatan seorang kaisar di Roma. Ketika Injil itu menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus yang sudah tiga apa itu 3 hari dikuburkan ya ketika di dalam teks Injil itu kita membaca seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus dan berbagai macam hal yang lain, hal yang sama yang akan terjadi kepada kita ketika kita membutuhkan kekuatan. Nah, terus tadi ada ayat yang bunyinya begini ya. Jadi ini ayatnya agak spesifik, bunyinya eh, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, ini kita balik dulu ke ayatnya dulu ya. Kita ngintip ayatnya supaya supaya apa? Kita ingat ya. Sebab ini bagian ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, ini maksudnya apa ayat ini? Gitu, ya. Jadi eh, ayat 17 ini mau mengatakan kepada kita, ya, jadi setelah Rasul Paulus itu bicara tentang adanya kekuatan Allah, lalu kemudian Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci lagi, ya, kenapa kok bisa begitu ya? Dari sebuah tulisan, cuman tulisan, ini kan apa bedanya sih yang tertulis di sini dengan buku novel dan sebagainya kan sama aja sebenarnya tulisan kan. Tapi dari tulisan-tulisan itu kok ada kekuatan Allah, ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu ya? Nah, yang pertama adalah karena dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Jadi setiap ayat-ayat di dalam Alkitab, teks-teks di dalam Alkitab, teks-teks di dalam Injil, di situ ada kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah inilah yang diimani oleh para penulis Alkitab. Jadi kenapa mereka mau menuliskan itu? Ya, menuliskan itu kepada kita semua gitu ya, sebagai pewaris Alkitab gitu ya. Kenapa Paulus menuliskan? Kenapa Martius, Markus, Yohanes, Lukas menuliskan? Kenapa? Karena mereka para penulis itu meyakini bahwa bahwa kisah-kisah Kristus itu pada masa lalu itu di dalamnya ada kebenaran Allah. Jadi pertama-tama diimani oleh penulis Alkitab, termasuk Rasul Paulus, ya, dan penulis Alkitab yang lain. Dan kebenaran itu
bukan hanya diimani, tetapi kebenaran yang diimani dan ditulis oleh para penulis Alkitab itu kemudian eh, punya power gitu ya, sehingga memimpin orang-orang yang membaca Injil itu untuk mengimaninya, begitu ya. Jadi bukan hanya para penulis yang punya iman, mengimani, tetapi ketika kita membaca tulisan para penulis itu, kita juga mengimaninya. Betul ya, ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam teks Injil ini ya, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dan sebagainya, ada kuasa yang Tuhan kita imani juga gitu ya. Nah, eh, sehingga kebenaran itu memimpin orang yang membaca Injil untuk mengimaninya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Iman itu menjadi semacam saklar ya. Kalau saya membahasakannya begitu, saklar atau tombol yang mengaktifkan kekuatan Allah. Ya, jadi kalau kita membaca tanpa iman, ya itu jadi novel gitu, Injil itu. Ya, itu ya cerita-cerita indah pada masa lalu lah ya. Ada seorang yang bernama Yesus yang kerjanya itu menyembuhkan orang, menghibur, menguatkan, terus apa nasibnya kurang baik ya, agak sial sedikit, dia dikhianati murid-muridnya, lalu kemudian dia dihukum ya, dia disalibkan, ya cuma gitu aja gitu ya. Apa seperti kisah-kisah novel yang lain gitu ya. Tetapi karena ada iman, kita membacanya itu dengan iman ya, karena ada kebenaran Allah tadi yang kita imani, maka iman itu menjadi sebuah saklar yang mengaktifkan kekuatan Allah. Sama seperti saklar lampu di rumah kita itu yang mengaktifkan lampu. Kalau kita tadinya gelap, semuanya gelap, begitu kita ceklek begitu, langsung terang gitu ya, menyala semua begitu. Nah, itulah eh, iman itu seperti saklar saklar listrik tadi ya, mengaktifkan kekuatan Allah. Tanpa iman, Injil adalah kisah novel masa lalu, tetapi dengan iman ada kekuatan yang bekerja dan sedang mengubah Anda. Kekuatan yang bekerja dan mengubah Anda. Sama seperti kekuatan yang mengubah Rasul Paulus yang pembunuh orang Kristen jadi seorang rasul yang tulisannya mewarnai perjanjian baru. Sama seperti seorang kaisar Roma yang tadinya minta disembah sebagai dewa, tetapi ketika kaisar itu dipimpin ke dalam iman, dia membaca Injil itu, maka kemudian terjadi pertobatan dan kaisar itu sekarang menjadi penyembah Allah dan bahkan mengumumkan kekristenan menjadi agama resmi di kota Roma dan begitu eh, seterusnya ya. Dengan iman ada kekuatan yang bekerja mengubah Anda. Ketika Anda sedang sedih dan Anda baca Alkitab, Anda buka Alkitab, Anda buka teks-teks Injil, Anda baca, Anda renungkan, Anda hayati, kesedihan Anda tiba-tiba hilang. Ya, kok bisa? Gitu. Ketika Anda mengalami ketakutan, ya kekhawatiran, kemudian Anda baca Alkitab, baca teks-teks Injil, dan ketika Anda membacanya itu, tiba-tiba Anda tidak lagi khawatir menghadapi hidup ini. Kok bisa? The operation of God's power. Kekuatan Allah yang menyapa Anda, menghibur Anda, menguatkan Anda, bahkan bisa menyembuhkan Anda, atau bahkan membuat banyak mujizat-mujizat lain yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Gitu. Yang terakhir, jadi ini jam berapa ini? 7.33 ya, masih ada setengah jam buat tanya jawab.
Ya. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi ya, tadi ngintip lagi ya, ayatnya ngintip lagi ya, biar biar apa nyambung. Nah ini ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, nah itu eh, kalimat yang terakhir itu yang saya jadikan judul dari slide yang terakhir tadi. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya itu? Ya. Jadi yang pertama, dalam hidup keseharian, kita itu selalu butuh kekuatan. Sorry, ya. Kita selalu butuh kekuatan Allah. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kekuatan Allah itu hanya tinggal sebuah cerita semata jika kita tidak mengaktifkannya melalui iman. Jadi saklarnya itu masih belum kita nyalakan. Oleh karena itu, mari kita ketika kita menghadapi hidup ini dengan segala problemanya, hidup itu kan banyak masalah ya, kita hadapi semua, kita eh, menghidupi atau menghadapi apapun yang harus kita hadapi, termasuk tahun 2025 gitu ya, ini tahun baru begitu ya. Nah, kita menghadapinya dengan iman gitu ya. Kita perhadapkan segala pengalaman-pengalaman hidup kita dengan teks-teks Injil dan dengan iman. Kita membaca teks itu. Ya, percaya, amini, yakini, dan terbukalah terhadap kekuatan Allah yang sedang bekerja dalam hidupmu. Ya. Problem kita sekarang itu adalah seringkali kita itu apa ya lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada kekuatan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh pakai hikmat kita, bukan berarti tidak boleh pakai pikiran-pikiran kita, ya, kepandaian kita, tetapi eh, kita harus terbuka juga bahwa dalam hidup kita itu ada kekuatan Allah yang bekerja, begitu ya, yang memimpin dan kadang-kadang apa ya kita bisa merasakan sungguh luar biasa itu ya. Anak saya baru saja eh, anak saya itu sedang sedang beralih pekerjaan begitu. Ya, beralih pekerjaan ya. Jadi dari pekerjaannya yang lama dia masih separuh tinggal di sana karena dia mau mau resign tapi nggak boleh ditahan-tahan gitu tetap di sana separuh tapi dia kemudian memulai sesuatu yang baru ya. Jadi dia itu punya satu pekerjaan apa ya model anak zaman sekarang gitu. Ya. Jadi coaching dia dia mengcoach orang gitu ya, mengcoach orang gitu dan customernya itu adalah perusahaan-perusahaan ya, banyak perusahaan gitu yang pegawai-pegawainya itu perlu di coach begitu ya. Nah, itulah bagian dari pekerjaan baru yang sedang dirintis oleh anak saya. Nah, tentu di dalam melakukan coaching ini ya, ya tentu dia pakai dengan segala kemampuannya ya. Dia punya kemampuan, dia punya sertifikasi coaching, dia punya kepandaian, punya ini itu ya. Tetapi jangan lupa juga terbuka terhadap kekuatan Allah, bersandar pada kekuatan Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kalau soal pekerjaan ini selain kemampuan dia, tapi kalau soal soal apakah dia punya apa dia kemudian dikontrak oleh banyak perusahaan atau tidak, itu kadang-kadang eh, tergantung juga gitu ya. Kita nggak ngerti gitu ya bagaimana bagaimana Tuhan itu bekerja dan bagaimana Tuhan itu mempertemukan dia dengan orang ini, orang itu, dan sebagainya, dan akhirnya dia punya banyak sekali kontrak yang yang dia dapatkan, ya, at least untuk setahun ini itu luar biasa sekali. Gitu.
Ya. Nah, itu dia cerita pada saya. Kalau kalau soal coachingnya itu memang pakai akalku, itu ya kemampuanku. Tapi ketika ketika mendapatkan kontrak ini, kontrak itu tuh kadang-kadang nggak kepikir gitu. Ya, dia sendiri nggak kepikir ada satu keajaiban yang luar biasa yang dia pikir sehingga sebagai orang yang memulai sesuatu yang baru, dia bisa mendapatkan banyak sekali kontrak di tengah-tengah situasi perekonomian yang konon kabarnya ya kurang 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 baik gitu ya pada masa sekarang ini. Nah, itulah. Jadi tetap terbuka terhadap kekuatan Allah yang sedang bekerja dalam hidup kita. Tapi yang kedua juga jangan mengatur Allah gitu. Jadi kadang-kadang juga begini ya. Kita mengatakan aku bersandar pada kekuatan Allah, tetapi ternyata kita maunya ngatur Allah gitu. Ternyata kalau kita memperhatikan misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit saja, itu caranya kan macam-macam. Ya. Kepada Bartimius yang buta, itu Tuhan Yesus langsung menyembuhkan. Hai Bartimius, ya, imanmu telah menyembuhkan engkau, melihatlah. Lalu dia melek lihat. Ya. Tetapi kepada eh, orang yang buta sejak lahirnya, ternyata Tuhan Yesus pakai ini, meludah dulu ke tanah. Terus kemudian tanahnya diaduk-aduk, ditaruh di matanya sini, terus disuruh basuh di kolam Siloam. Orang itu pergi, basuh matanya, dia melek, udah sembuh. Jadi cara Tuhan bekerja itu beda-beda gitu. Kita jangan ngatur Tuhan. Kita kadang-kadang maunya tuh ngatur Tuhan gitu. Ya, ya oke, ini ada kekuatan Allah. Aku maunya kekuatan Allah itu bekerja begini, begini, begini. Menurut saya nggak bisa. Jadi jangan mengatur Allah. Tetapi kita tetap percaya bahwa kekuatan Allah sedang bekerja untuk menghadirkan keselamatan menurut caranya. Ya. Jadi kalau kita bicara keselamatan itu bukan hanya soal apa hidup kekal di sorga, tapi juga dalam hidup keseharian kita. Ya. Ketika kita mendapat kekuatan di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan rintangan, itu keselamatan. Ketika kita itu menderita sakit, lalu kemudian Tuhan menyembuhkan penyakit kita, itu keselamatan. Ketika dalam konteks pekerjaan, ya, Tuhan bekerja secara ajaib dan ya menghadirkan banyak sekali tadi ya kontrak-kontrak baru gitu ya, itu keselamatan. Jadi keselamatan itu sangat luas ya bermacam-macam bukan cuma hidup kekal, termasuk juga hidup kekal. Jadi percaya, amini, yakini, terbuka terhadap kekuatan Allah, jangan mengatur Allah, tetapi percaya, beriman bahwa kekuatan Allah sedang bekerja untuk menghadirkan keselamatan menurut caranya. Ya, cara Tuhan sekali lagi macam-macam, jangan diatur-atur. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi porsi kita, ya, apa yang menjadi hikmat kita, akal budi kita, tetapi kemudian kita juga bersandar kepada Tuhan, eh, pada kekuatan Allah yang juga tetap bekerja. Ya, jadi imani itu, ya, bahwa di dalam teks-teks Injil itu ada the operation of God's power yang menyapa kita dan menuntun kita dan selalu menguatkan kita. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam konteks Patibulum kita pada pada malam hari ini, dua ayat saja. Mohon maaf kalau model penyampaiannya kayak khotbah gitu ya, karena ya saya nggak pinter kalau suruh wah gitu berteologia yang macam-macam yang ya tiap orang lain-lain lah itunya apa eh, Caranya. kemampuannya, talentanya berbeda-beda. Ya, talenta saya begini. Ya, semoga bisa ditangkap dengan baik dan semoga bisa bisa apa ya membantu teman-teman juga untuk
untuk bisa mendapatkan ya teks Injil. Teman-teman saya off sebentar, anak saya datang, saya mau buka pintu dulu. Ya. Silakan Pak Rudi. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang akan sharing atau menambahi atau bersaksi. Dipersilakan, tapi nanti setelah Pak Rudi balik ya. Sudah. Sekarang saya stop share dulu. Saya Terima stop share kasih dulu. Pendeta Rudi. Sama-sama, ya. Dua ayat tapi penyampaiannya lengkap. Saya tadi Stop. sudah memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya atau Silakan, silakan. Ya.